Gereja Katedral Jakarta menampilkan drama musikal Jalan Salib Kreatif oleh Orang Muda Katolik atau OMK Katedral. Ini dilakukan sebagai rangkaian dalam memperingati Jumat Agung. Pertunjukan drama musikal dan seni tari Jalan Salib Kreatif di Gereja Katedral Jakarta diikuti ratusan umat Kristiani. Mereka menyaksikan pertunjukan dengan haru, membayangkan pengorbanan Yesus Kristus untuk umat manusia. Pembina OMK Katedral, Romo Yohanes Deodatus menjelaskan, pertunjukan drama ini mengangkat perspektif Santo Petrus, yakni salah satu murid Yesus yang pernah menyangkal gurunya. Melalui drama ini, penyelenggara ingin menyampaikan bahwa manusia dalam ketakutan dan penderitaannya kerap kali malah menjauh dan meninggalkan Tuhan. Meski demikian, sosok Yesus tetap bersama manusia. Lux in nihilo, ya, artinya apa? Artinya terang dalam ketiadaan, dalam kegelapan. Ini mengambil perspektif Petrus, ini yang di kiri saya, yang memerankan Petrus adalah salah seorang murid Yesus yang begitu menggebu-gebu mengikuti Yesus, namun dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, ia menyangkal Yesus. Ya, dalam perspektif itulah, lalu Jalan Salib ini mau ditonjolkan, di mana kita manusia itu dalam penderitaan, dalam ketakutan, kerap kali bisa menyangkal, bisa meninggalkan Tuhan. Itu yang mau menjadi pesan utama dalam Jalan Salib Kreatif ini, ya. Sebanyak 200 orang muda terlibat dalam drama musikal Jalan Salib Kreatif itu. Para pemeran telah berlatih sejak November tahun lalu. Bahkan sebelumnya mereka melalui audisi dan tahap casting terlebih dahulu. Sebagian besar dari pemain bukanlah aktor profesional, seperti halnya Mikael yang berperan sebagai Santo Petrus. Ia mengungkapkan awalnya sempat mendapat penolakan memainkan peran Petrus ini. Pertama mungkin sedikit ada penolakan karena saya rasa peran yang cukup kompleks dengan berbagai scene yang memang kutipannya itu langsung dari kitab suci, dan juga ada beberapa implikasi atau interpretasi bahasa yang memang dibahasakan dari sutradara. Audiens atau umat itu perlu memahami isi dari kitab suci itu sendiri. Namun secara perlahan dengan dukungan panitia, tim dan juga dari intern OMK Katedral Jakarta, saya berproses selama 5 bulan dan puji Tuhan, ya seperti hasil yang tadi, ya menurut saya sendiri saya puas. Selain Mikael, ada juga Arya yang kembali memainkan peran yang sama tahun ini, yakni sebagai Yesus Kristus yang disalib. Sebenarnya tahun lalu aku juga meranin hal yang sama, jadi Yesus yang disalib lagi. Untuk peran ini sih tentunya beda dibanding tahun lalu, walaupun udah ngerasain yang namanya casting lagi dari awal dan lain-lain. Aku ngerasa bahwa perjalanan hidup itu bukan hal yang mudah bagi Petrus untuk dijalani. Nah, dari situ saya juga bahkan mengalami gejolak batin, tentunya karena saya merasa kenapa saya lagi gitu. Dan bahkan sampai tadi pun mau masuk ke babak saya juga masih ngerasa, benarkah Tuhan pakai aku seperti ini? Jadi memang hanya gejolak hati yang saya rasakan, dan sampai detik ini juga saya benar-benar mengalami hal yang baik tentunya karena dari teman-teman katedral juga. Pada tahun ini, Gereja Katedral Jakarta mengambil tema kepedulian kepada keutuhan alam ciptaan sebagai pengingat kehidupan manusia berdampingan dengan alam, agar manusia senantiasa menjaga alam. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh pihak Gereja Katedral yang memanfaatkan bahan daur ulang untuk ornamen Paskah kali ini. Dari Jakarta, Sela Rizky, Muhammad Reza, jurnalis NTV melaporkan.